Hasrat membunuh tiba-tiba muncul di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Orang-orang dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang mengerikan menerjang awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampak ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga memahami bahwa Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk diam dan menyaksikan klan Hun mereka mendapatkan 8 keping batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan batu giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hunmu. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya sangat penasaran bagaimana Anda bisa berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini. Hun Tiandi, kami tidak akan membiarkan istana dewa kuno dibuka dengan mudah." Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur menderu. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari Dou Sheng bintang 5 dari 3 klan serta aliansi Istana Langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, gabungan ketiga klan dan aliansi Istana Langit tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa dengan hancurnya klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hunku. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei dengarkan, gunakan formasi petir langit 9 naga. Dipahami. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang dahsyat di langit. Lampu perak menyala. Akhirnya, ia berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelegar menyebabkan daratan bergetar. Pergi. Saat naga petir muncul, ia dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik langit terbakar hebat. Yan Jin menangis dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan segera melonjak. Seolah-olah hal itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api itu berubah menjadi lautan api yang bergulung-guling menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang sangat besar ditembakkan. Swos, swos. Semua serangan terjadi pada saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang datang dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai terdengar dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan tajam yang menyedihkan. Bang bang bang. Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan itu. Tanahnya retak, membentuk banyak jurang besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit perlahan-lahan menyebar.
Namun, ia berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Guiyuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara seruan keras menyebar ke seluruh area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan dahsyat. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Guiyuan. Dia memahami bahwa keduanya adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan diri. Jika tidak, formasi kedua partai akan runtuh. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Guiyuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Istana Langit bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar terjadi di langit. Lei Ying dan Yan Jin punya target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya keduanya dari pihak aliansi yang bisa menghentikannya. Apa menurutmu kalian berdua cocok untukku hanya karena kalian mendapat manfaat terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerbu ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung menyerang duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan semakin banyaknya ahli yang saling bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangannya dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Douzun ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya segera bersinar dan dia muncul di depan ahli lainnya. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dousheng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa kali pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia habisi dengan cepat. Saat ini, ia ingin membunuh ahli terbanyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh sebanyak mungkin orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa negara bagian Di juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menyelimuti tubuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah setelah mengalahkan Dousheng bintang 3 elit hingga menjadi sekumpulan darah. Dia mengepalkan tangannya dan sisa pecahan jiwa menguap menjadi kehampaan. Ci! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dousheng dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih berjarak beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan ketika dilempar terbang dengan suara dentang. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Misheng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang seluruhnya terbungkus dalam api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya telah memungkinkan dia untuk mengenali yang terakhir dengan segera. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Misheng, yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati begitu saja. Tuan Nihility telah membantuku menciptakan tubuh dengan api esensinya. Diriku saat ini tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya. Sebuah busur terbentuk di wajah sedingin es Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Misheng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar setinggi 1000 kaki yang dengan licik melesat ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah! Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang saat menghadapi penyerangan Hun Misheng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retakan! Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya menjadi sangat redup.
Serangan dari jiwa di State adalah sesuatu yang bahkan Dou Sheng bintang 8 tidak berani meremehkannya. Meskipun Nihility Devouring Flame telah berusaha keras untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling tinggi berada di Dou Sheng bintang 7 atau lebih. Ada terlalu banyak kesenjangan dengan Xiao Yan saat ini. Yang diperlukan hanyalah pertukaran singkat agar Hun Misheng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke dalam jiwa dia tidak percaya bahwa dia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat berkecamuk di dalam hatinya, Hun Misheng juga memahami bahwa dirinya saat ini tidak lagi sebanding dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menariknya kembali. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju dan ruangnya berfluktuasi. Dia sebenarnya muncul di belakang yang terakhir dengan cara seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan menakutkan dari keadaan jiwa meletus tanpa bisa ditahan. Bang! Tubuh Hun Misheng tiba-tiba menegang di tengah suara teredam yang rendah dan dalam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, memperlihatkan sosok layu di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tetapi mata Hun Mitian berlubang. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena terkena jari Xiao Yan tadi. Apakah ini tekanan spiritual dari keadaan jiwa Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jarinya. Dia tidak menggunakan douki apapun untuk api teratai iblis yang memurnikan untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang layak disebut Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke negara bagian Xiao Yan sudah mampu sepenuhnya mengabaikan Hun Misheng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia menatap mayat dengan mata cekung di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat itu. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang sebesar itu. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi suram. Kekuatan aliansi yang hadir merupakan kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah ahli yang hadir telah mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, tampaknya mereka masih menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang memenuhi langit. Ada aliran ahli yang terus-menerus keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Dou Sheng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti karena alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar-samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai keadaan bagian mustahil baginya untuk mendeteksinya secara mendetail. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin suram. Kekuatan klan Hun tampaknya sangat menakutkan. Pertempuran hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sengit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar. Tiba-tiba, mereka dirotasi. Dia melihat ke utara medan pertempuran. Kabut hitam bergejolak dan sepasang aura perkasa melonjak. Jelas sekali, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan besar dia bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memasang ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ketakutannya. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya.
Darah segar muncul di otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng membuang orang itu begitu saja. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan di dekatnya. Seorang lelaki tua berambut abu-abu memandang sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dianggap agak dalam. Meskipun para ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya telah ditahan, ada baiknya untuk sedikit berhati-hati. Ya, ayo pergi. Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang? Bukankah kamu terlalu bebas dan santai? Namun, tawa samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, kamu sebenarnya sudah lolos dari kejaran Hun Misheng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar? Xiao Yan kaget. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tampaknya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, hal itu tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai keadaan di. Kekuatannya jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Hun Misheng kemungkinan besar sudah dibunuh olehnya. Seorang lelaki tua berambut putih dari 4 tetua yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng tanpa sadar berkedut setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng sama sekali tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, hanya dalam beberapa tahun, tekanan yang diberikan kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari para tetua agung dalam klan. Bergerak. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas memahami bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan mati. Oleh karena itu, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam jauh di langit. Keempat tetua di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api cemerlang muncul dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Mengenakan biaya. Rasa dingin muncul di wajah keempat tetua setelah mereka melihat Xiao Yan terus mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular piton keluar. Teratai api telah tiba saat rantainya ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai tersebut. Keempat sesepuh tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantainya ke samping. 4 garis api cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan! Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesis itu sangat memekakan telinga. Ah! Jeritan tajam dan menyedihkan terus keluar dari mulut keempat anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan Douki untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 4 hembusan angin keluar. Keempat tetua klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa keempat tetua, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan.
Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika sebuah suara yang dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam berkobar. Serangan telapak tangan yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus. Bang! Angin palem yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan pembuatnya merasakan sakit yang menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan secara langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena shock. Keduanya sepenuhnya berada pada dua level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini terlintas di benaknya ketika sebuah tangan sedingin es muncul dengan lembut di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. "Leluhur, selamatkan aku!" Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. "Leluhur?" Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, dan keempat Demon Saint telah ditahan. Siapa sebenarnya nenek moyang Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang sangat besar dan dahsyat, yang tidak kalah dengan Raja Tenggelam Hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. Dou Sheng Bintang 8. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu? Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan keturunanku yang tidak berguna ini? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah tua yang mengedipkan mata ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. "Siapa kamu?" Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha, seorang lelaki tua tak berguna yang telah mati di tangan Xiao Xuan saat itu." Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyum sang pembentuk menjadi jauh lebih gelap ketika menyebutkan kata, Xiao Xuan. "Kamu tidak tampak seperti orang mati." Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli ini yang belum pernah muncul di masa lalu yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan besar bahkan pasukan aliansi hari ini tidak akan mampu melakukan apapun terhadap klan Hun. Bahkan Xiao yang merasakan kegelisahan di hatinya saat memikirkan hal ini. Klan Hun ini memang sungguh tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia sambil tersenyum berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami." "Apakah begitu?" Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang menahan Hun Feng. Hal ini menyebabkan wajah orang tersebut berubah menjadi ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Ada kemungkinan bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tangan yang seperti tulang keriput itu. "Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata manis, kamu bisa pergi dan mati saja."